Baik, Pak, boleh perkenalkan nama dan jabatannya, Pak? Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya John Edi, sarjana hukum. Saya adalah pendamping hukum atau advokat dari klien saya, Saudara Agus Suryansa, dan bersama para saksi yang hadir ada 3 orang bersama pada saat ini di Polda Kaltara. Pak, boleh jelaskan kunjungannya hari ini ke Polda Kaltara terkait apa, Pak? Ya, tentunya kita sudah tahu bersama bahwa beberapa hari lalu tanggal 12 November 2025 telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh 5 oknum yang pada saat ini masih dalam pihak polisi masih dalam proses pemanggilan pada mereka, dan pada saat ini korbannya adalah klien saya, Saudara Agus Suryansa, dan pada hari ini kita memenuhi panggilan dari pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Pak, kira-kira pasal berapa yang akan dikenakan oleh terlapor ini, Pak, dalam kasus pengeroyokan? Untuk sementara ini, bahwa kita ketahui bahwa dalam tindak pidana pengeroyokan itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pasal 170 untuk sementara di ayat 1, dan nanti akan dikembangkan lagi oleh polisi, mungkin bisa jadi ada lagi nanti penambahan pasalnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku. Pak, status hukum terlapor saat ini seperti apa? Untuk sementara ini status hukumnya masih belum ada penetapan, karena pada saat ini pihak dari kepolisian masih statusnya pemanggilan untuk dapat diperiksa. Kalau tidak salah itu dilaksanakan pada hari Senin depan ini. Proses hukum selanjutnya bagaimana, Pak? Tentunya proses hukum ini dalam prosedurnya di kepolisian tetap melakukan tahapan-tahapan mulai dari penyidikan, penyelidikan, sehingga lengkap semua terurai mulai dari saksi maupun pembuktian. Itu nanti akan kita sama-sama bisa lihat perkembangannya seperti itu. Selanjutnya, Pak, bagaimana perkiraan jangka waktu proses hukum ini akan berjalan? Kalau kita melihat jangka waktu, dia bervariasi sesuai dengan tingkat kesulitan. Boleh kita perkirakan antara paling cepat 1 bulan dan paling lama 4 bulan. Baik, Pak. Nah, tanggapan Bapak dari sebagai pendamping hukum atau sebagai pengacara, bagaimana tanggapan Bapak terkait adanya dugaan keterlibatan 2 oknum anggota DPRD Kabupaten Bulungan dalam kasus pengeroyokan? Kalau saya selaku pendamping atau advokat dari klien saya masih belum terlalu berani vulgar untuk mengatakan bahwa anggota DPR tersebut adalah pelaku, tetapi saya boleh mengatakan adalah terduga pelaku. Dan seharusnya ketika anggota DPR ini nanti terbukti bahwa mereka adalah salah satu dari pelaku pengeroyokan ini, sangat kita sayangkan. Yang mana kita ketahui bahwa seorang anggota DPR melindungi masyarakatnya, dan jelas tugas dan fungsinya sudah kita tahu bersama, dan mereka memiliki jabatan itu atas dasar dukungan daripada masyarakat. Harusnya DPR itu melindungi keselamatan masyarakat, seperti itu, Pak. Baik, Pak, dalam berjalannya kasus ini, apakah nanti ke depannya akan ada upaya peluang untuk mediasi, entah itu dari pihak terlapor atau yang melaporkan, itu, Pak, untuk dalam penyelesaian? Pada prinsipnya, kalau kita berbicara terkait dengan aturan hukum, yang pertama itu memang pasti ada upaya-upaya mediasi. Tetapi dalam hal ini kita melihat sampai pada hari ini dari para terduga pelaku itu tidak ada upaya untuk menghubungi atau mendatangi klien kami.